perkenalkan nama saya Elis Risnawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya untuk unit kerjanya di SMKS Al-Falah Tanjung Jaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik. Ya. Bapak, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Bapak. Berhubung saya ada tugas guru penggerak untuk wawancara terhadap kepala sekolah, boleh minta waktunya sebentar Ya, Pak? boleh. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terkait dengan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu, salah satunya adalah dengan cara pembinaan baik kepada siswa maupun kepada guru, karena pesan moral yang sangat tepat untuk memperbaiki etika itu adalah pesan moral bidang agama, karena agama lebih luas, memberikan arahan, memberikan tuntunan terkait dengan etika dan moral. Kuncinya di bidang agama. Baik Bapak, pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak itu untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu dengan melakukan pembinaan ya Pak kepada guru dan siswa. Yang paling penting itu adalah dari segi agama. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, peran kami sebagai pimpinan atau kepala sekolah, bagaimana mengambil keputusan yang betul-betul bijaksana, tidak istilahnya dibarengi dengan rasa dendam atau benci yang berlebihan. Justru kepala sekolah harus memberikan keputusan di mana semuanya menjadi baik sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Gitu. Jadi tidak ada memojokkan seseorang, tapi harus bagaimana merangkul, memberikan arahan, bimbingan sehingga semuanya clear dan semuanya paham terkait dengan penyelesaian masalah yang terjadi. Bapak sangat bijak sekali untuk menjadi kepala sekolah, yang saya rasa juga Bapak itu bijak dalam mengambil keputusan yang selama ini ada di sekolah. Untuk langkah ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama mungkin ya dengan cara musyawarah dengan rekan-rekan tim yang ada di sekolah, gitu, sehingga didiskusikan dengan baik, menganalisis dan mengidentifikasi, berkolaborasi, sehingga di situ nanti akan diambil sebuah keputusan final. Jadi insya Allah segala sesuatu kalau dimulai dengan musyawarah, kita diskusi, berbagi informasi dan pendapat, itu lebih baik daripada kita otoriter, gitu, mengedepankan kepentingan pribadi, itu kurang bagus. Baik Pak, jadi Bapak lebih ke musyawarah ya Pak, yang paling utama itu adalah lebih musyawarah, minta pendapat dari kawan-kawan Wakasek, sehingga nanti banyak masukan, banyak arahan juga, nanti kita simpulkan. Insya Allah itu akan sangat baik dan akan didukung oleh semua. Iya. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali. Untuk pertanyaan yang keempat,
Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Ya, pertama mungkin dengan yang sifatnya permasalahan personal itu akan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian membicarakan putusan apa yang akan diambil sehingga ini akan dapat dipertanggungjawabkan. Masih seperti yang tadi, artinya kita mengedepankan ya, musyawarah, mengedepankan musyawarah. Ya, Bapak, terima kasih untuk pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya mungkin pada saat keputusan pribadi bertolak belakang dengan keputusan forum, namun pada akhirnya sesuai dengan prinsip musyawarah mencari keputusan yang hasil kesepakatan semuanya sehingga diambil sebuah keputusan, sebuah apa ya, suara terbanyak untuk penyelesaian kasus-kasus yang dilematik, sehingga melihat dari beberapa sisi permasalahan itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah keputusan yang paling utama. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, itu kan kita punya agenda pribadi ya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, baik itu yang terjadi di siswa maupun yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kita sangat apa ya istilahnya peka terhadap beberapa permasalahan sehingga tidak ada permasalahan yang tertunda, tidak ada permasalahan yang tidak diselesaikan. Semuanya terselesaikan dengan baik, dengan terjadwal, sehingga di sekolah itu tidak banyak beban permasalahan. Setiap permasalahan diselesaikan dengan tuntas, baik permasalahan kecil maupun masalah besar. Jadi yang sudah rutin saya lakukan itu ya ada rapat koordinasi, isinya di dalamnya adalah diskusi-diskusi, mengungkapkan berbagai permasalahan yang terjadi, dan disitulah mungkin kami memberikan arahan, memberikan menyelesaikan beberapa permasalahan sehingga ya alhamdulillah kita tidak banyak masalah. Ya Bapak, terima kasih Bapak, seorang pimpinan yang sangat bijak sekali. Itu untuk pertanyaan selanjutnya, adakah Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satunya itu aja Bu, dengan cara kita komunikasi dengan tim, dengan banyak diskusi, banyak tukar pikiran, sehingga dan kita juga jadi mudah. Iya Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pertama mungkin kita butuh berhati-hatian ya, dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul bijaksana. Terus kita juga harus banyak belajar dari pengalaman yang sudah, sehingga nanti bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk ke depan. Gitu. Jadi itulah salah satunya. Yang terpenting adalah kita bagaimana menciptakan ya kenyamanan, kedamaian, ketenangan, ya kebahagiaan pada intinya ke sana. Jadi kehadiran kami di sekolah
bagaimana membuat suasana nyaman, tenang. Ya, insya Allah itu akan menjadi sebuah modal untuk semuanya bahagia. Itu mungkin Bu. Baik Bapak, terima kasih rangkaian dari tanya jawab wawancara sudah selesai. Bapak sangat luar biasa sekali dalam menangani kasus dilema etika di sekolah sebagai pimpinan. Bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Snowati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya untuk unit kerja SMKS Al-Falah Tanjung Jaya. Mohon maaf saya sebelumnya mengganggu aktivitas Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Ya, baik Ibu, semangat sekali ya untuk pagi ini. Mohon maaf Bu, saya mengganggu aktivitas Ibu sebentar. Apakah boleh? Boleh. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentang etika di dalam bujukan moral itu, kalau saya mencari tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi, kenapa kasus tersebut bisa muncul, kemudian menilainya dengan hati nurani. Itu mungkin. Iya Bu, baik sekali ya Bu, bagus sekali Ibu dapat menilai dari kasus dilema etika itu dengan hati nurani Bu. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau seperti itu, menurut saya kalau saya itu harus mempertimbangkan segi kebermanfaatannya dan mengaruh apa dan pengaruhnya untuk jangka panjang. Jadi dilihat mana itu apa jangka pendek atau jangka panjang. Jadi segi manfaatnya menurut saya. Ya, Ibu baik sekali itu melihat dari mempertimbangkan juga jangka pendek dan jangka panjangnya Bu ya. Ibu untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Mungkin menurut saya yang pertama harus berdiskusi dengan rekan sejawat, lalu menganalisis dan mengidentifikasi, berkolaborasi dengan forum sampai keputusan itu diambil. Mungkin kalau saya seperti itu. Ya Bu, jadi kalau Ibu itu langkah pertama itu yang paling pentingnya adalah berkomunikasi ya Bu, dengan rekan sejawat. Gitu. Baik sekali Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-halnya dengan berkomunikasi. Jika permasalahan secara personal, maka akan dilakukan coaching ya, dan juga menerapkan segi restitusinya gitu. Iya. Ada seperti itu. Baik sekali ya Bu, Ibu mungkin udah sering sekali ya Bu menerapkan coaching ya dalam ini mengambil keputusan ya Bu. Untuk pertanyaan yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya itu harus santri juga mungkin ya, harus diselesaikan, akan diselesaikan di tempat.
Karena untuk menyampaikan sesuatu harus diperhatikan dulu apa yang kita sampaikan itu benar-benar informasinya yang jelas. Jadi harus jelas informasinya itu. Jadi ibu itu untuk penyelesaian masalah itu diselesaikan di tempat ya Bu, jadi langsung ya, supaya cepat terselesaikan dan permasalahannya jelas. Iya betul sekali Ibu, luar biasa. Ibu jadi kepala sekolah yang sudah apa ya Sambil belajar Melis yang sudah hebat gitu Bu untuk memimpin sekolahnya. Untuk pertanyaan yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pentingnya berkomunikasi dengan rekan, itu yang utamanya. Juga memilih waktu yang tepat untuk membicarakan atau memusyawarahkan suatu kasus dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu bagus ya. Ya jadi Ibu lebih bermusyawarah ya Bu untuk mengambil keputusan. Ya, jadi Ibu hebat sekali, jadi pimpinan itu tidak mengambil keputusannya sendiri gitu Bu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk pengambilan keputusan dilema etika? Tentang dilema itu susah untuk menerapkan, tapi harus hati-hati dalam menyampaikan informasi gitu. Harus bisa memahami situasi dan kondisi baik waktu maupun personalnya, mungkin itu harus mampu untuk mengontrol emosi juga. Gitu ya. Jadi nggak mengembangkan emosi gitu ya. Betul sekali ya Bu, sebagai pimpinan itu sangat berat ya, Ya. apalagi berhubungannya dengan dilema etika dan emosi juga ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa itu untuk Ibu. Mudah-mudahan Ibu menjadi kepala sekolah lebih hebat lagi itu Bu. Mudah-mudahan bisa membawa guru dan rekannya ke prestasi yang gemilang. Amin. Terima kasih Belis. Saya diberikan waktu untuk komunikasi sama Bu Belis, bisa di-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan keberkahan buat kita semua. Amin amin Bu. Ibu terima kasih, mohon itu aja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tanyakan. Mohon maaf, mudah-mudahan Ibu sehat ya dan panjang umur. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.